Jemaat Tuhan sekalian, saudaraku sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan ataupun penjelasannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat, walaupun dalam kondisi pandemi, masih ada kesempatan bagi kami untuk dapat melihat dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan juga penjelasan daripada firman-Mu. Hamba-Mu serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya. Kiranya Tuhan menuntun, dan kiranya yang menjadi harapan hamba-Mu ialah jemaat-Mu, saudara sekalian, dan begitu juga dengan hamba-Mu dapat lebih memahami kembali dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa hamba-Mu hanya di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, amin. Ya, selamat pagi jemaat Tuhan sekalian, shalom. Saya bersyukur diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan penjelasan daripada firman Tuhan. Dan kita mulai saja. Jadi seperti jemaat Tuhan, saudara sekalian tahu bahwa pada saat ini banyak sekali anak Tuhan yang hidup tidak bersyukur. Kehidupannya tidak bersyukur, mereka merasa bahwa hidupnya itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Bahkan seringkali membandingkan diri sendiri dengan orang lain ataupun dengan keluarga lain. Entah itu kemampuan, bakat, ataupun karunia yang Tuhan beri tidak dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Alih-alih menggunakannya, seringkali kita hanya berusaha untuk menyembunyikannya. Jadi kadangkala kita merasa bahwa kemampuan kita ataupun kepintaran ataupun karunia yang Tuhan berikan itu hanya sebatas tidak lebih daripada orang lain. Kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun dengan keluarga lain. Bukan hanya soal kepintaran, bakat, tapi juga kadang soal finansial, soal fisik dan kesehatan dan lain sebagainya. Kadangkala bahkan seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, keluarga ini lebih kaya, keluarga ini lebih kaya daripada saya, dia kenapa lebih sehat daripada saya dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai salah satu perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam kitab Matius, kitab Injil Matius, pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-30. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar daripada firman Tuhan daripada teks ini. Perumpamaan mengenai talenta. Jadi yang menjadi harapan saya dalam penyampaian dan penjelasan firman Tuhan kali ini, saya berharap bahwa jemaat Tuhan dapat memahami pesan dari Tuhan melalui teks ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan bersama Yesus. Saya akan mengawalinya dengan menjelaskan sedikit dari isi teks, kemudian saya akan memberikan implikasi singkat, dan di masing-masing implikasi ataupun poin-poin saya akan berikan aplikasi. Jadi apa yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke dalam teks. Sebelumnya saya bacakan teks ini. Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan,
5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, jadi teks ini merupakan bagian perumpamaan yang Yesus sampaikan. Dan sama seperti teks khotbah minggu lalu mengenai gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh, teks ini memiliki poin utama berkaitan dengan hal kerajaan surga. Jadi Yesus menggunakan bahasa metafora untuk melambangkan hal kerajaan surga, dan hal tersebut bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-14. Jadi sama seperti perumpamaan yang minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Gembala, khotbah minggu lalu mengenai gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Perumpamaan tentang talenta ini juga mengenai kerajaan surga. Jadi Yesus menggunakan bahasa metafora. Yesus mengisahkan bahwa ada seorang tuan dan mempercayakan hartanya kepada ketiga hambanya. Jadi ini awal Yesus, cerita atau pendahuluan awal yang Yesus sampaikan itu ada di ayat yang ke-14. Kata kunci dalam ayat ini ialah memanggil dan mempercayakan. Jadi ada 2 kata kunci dalam ayat 14. Saya bacakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ada 2 kata kunci di sini, memanggil dan mempercayakan. Sang tuan memanggil hambanya secara khusus. Jadi ini tidak sembarangan, dia memanggil hambanya secara khusus. Pastinya dia memilih. Jadi ada proses di sini dan mempercayakan kepada mereka hartanya. Dari sini kita dapat lihat bagaimana Tuhan ini memiliki harapan kepada hamba-hambanya, bahwasanya mereka dapat menggunakan talenta tersebut dengan baik. Jadi Tuhan ini mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ini bentuk, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Tuhan ini betul-betul mengenal hamba-hambanya, mengenal karakter daripada hamba-hambanya. Dan tentu saja dari sini terlihat bahwa tuannya punya harapan kenapa dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Terlihat bahwa Tuhan ini punya harapan bahwa hamba-hambanya akan menggunakan harta ini
digunakan dengan baik atau bijaksana. Jadi dalam ayat selanjutnya, dalam ayatnya yang ke-15, Tuhan tersebut memberikan talenta kepada hamba-hamba tersebut, masing-masing berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, ada yang menerima 5 talenta, kemudian ada juga yang menerima 2 talenta, dan ada juga yang menerima 1 talenta. Jadi berbeda-beda. Nah, mungkin saudara sekalian ada yang bertanya, sebenarnya apa arti talenta? 1 talenta itu sama dengan kurang lebih 34 kg perak dan sama dengan 6.000 dinar. Upah harian pada waktu itu seorang petani ataupun buruh, 1 hari upah harian mereka ialah 1 dinar. Jadi bayangkan, kalau 1 talenta ialah 6.000 dinar, berarti 1 talenta sama dengan upah petani ataupun buruh selama 16 tahun lebih. Kalau kita hitung, ini tentu saja sangat besar. Dan kalau kita mau coba rupiah, kan ada beberapa kemungkinan. Contohnya karena 1 talenta itu sama dengan 34 kg perak. Saya cek harga perak 1 gram saat ini ialah sekitar 6.000 sampai dengan 13.000 per gram. Nah, saya ambil nilai tengahnya 10.000. Kalau kita hitung berarti 34 kg 1 talenta itu sama dengan sekitar 340 juta. Ini memang tidak pasti, tapi apa poin dari sini? Poinnya ialah bahwa 1 talenta merupakan nilai yang besar. Jadi tuannya memasrahkan atau memberikan tanggung jawab yang besar. Dalam artian uang ini bukan uang yang sedikit, ini uang yang banyak. Bahkan untuk orang yang hanya menerima 1 talenta pun ini termasuk banyak. Kemudian hal penting juga dalam hal ini adalah bahwa Tuhan tersebut memberikan talenta tidak secara sembarangan, tetapi menurut kesanggupan mereka. Jadi seperti tadi saya bilang, Tuhan ini mengenal hamba-hambanya. Selanjutnya hamba pertama dan kedua menggunakan talenta tersebut dengan baik, sehingga beroleh laba masing-masing dapat keuntungan 2 kali lipat. Sedangkan yang beroleh 1 talenta, hamba terakhir, dia menyembunyikannya, menggali lubang dan menyembunyikannya. Menarik sekali, bukan menghabiskannya, tapi dia justru menggali lubang dan menyembunyikannya. Jadi singkatnya, dari pertengahan hingga pada akhir teks ini, pada akhirnya Tuhan tersebut datang mengadakan perhitungan bersama dengan hamba-hamba mereka, bersama dengan hamba-hamba Tuhan itu. Kemudian hamba pertama dan kedua disebut sebagai hamba yang setia. Karena apa? Karena menghasilkan laba. Mereka dapat menghasilkan laba, entah 5 talenta ataupun 2 talenta, tapi mereka menghasilkan masing-masing laba 2 kali lipat, berdasarkan talenta sebelumnya yang mereka peroleh. Dan hamba ketiga disebut hamba yang jahat dan malas karena tidak menghasilkan laba. Nah, ini penjelasan singkat mengenai teks perumpamaan ini. Jadi masuk ke dalam implikasi ataupun poin-poin pada saat ini saya akan sampaikan ada 3 poin. Dan poin pertama, implikasi yang bisa kita dapatkan ialah Tuhan sudah memanggil dan mempercayakan sesuatu kepada anak-anaknya. Jadi Tuhan sudah memanggil dan mempercayakan sesuatu kepada anak-anaknya. Dalam ayat 14, Tuhan tersebut memanggil dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hamba tersebut. Sama halnya dengan hamba-hamba tersebut, kita sebagai anak-anak Tuhan juga terpanggil dan Tuhan percayakan sesuatu. Yang jadi pertanyaannya ialah sesuatu apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Dalam teks tersebut Tuhan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, apakah kita bisa bilang Tuhan mempercayakan sesuatu itu berarti Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita? Dalam artian ini berarti uang dan lain sebagainya. Tidak sesederhana itu. Sebenarnya Tuhan tidak hanya mempercayakan harta, tapi Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang pada saat ini menjadi milik kita. Mulai dari apa? Mulai dari fisik, intelektual, bakat, bahkan karunia rohani yang kita peroleh dari Tuhan. Itu semua Tuhan percayakan kepada kita. Jadi itu sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan perlu diingat bahwa semua ini pada dasarnya milik Tuhan, bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Dan sama seperti Tuhan yang memberi sesuai kesanggupan hamba-hambanya,
Begitu juga dengan Tuhan yang memberikan semua itu sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi Tuhan tidak asal beri. Tuhan tahu dan mengenal kita, Dia beri sesuai dengan kesanggupan kita. Tuhanlah yang paling mengenal kita, mulai dari kelemahan hingga pada kelebihan yang kita miliki. Tuhan sudah menganalisa beberapa talenta, berapa talenta yang ingin Ia berikan kepada masing-masing dari anak-anaknya. Tuhan sudah kenal kita, Tuhan sudah menganalisa, Tuhan sendiri yang menciptakan kita, Tuhan tahu kesanggupan kita. Jadi Tuhan yang memberikan. Nah, sedangkan dari perspektif kita sebagai anak-anak Tuhan, alih-alih mensyukuri apa yang Tuhan beri, kebanyakan saya dan saudara banyak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita kebanyakan tidak mensyukuri apa yang Tuhan beri. Kita justru bandingkan diri kita, karena kita merasa Tuhan jahat, Tuhan kasih, kenapa Dia lebih pintar daripada saya. Padahal seperti tadi saya bilang, seperti yang teks jelaskan, bahwa Tuhan memberi sesuai dengan kesanggupan. Artinya Tuhan memberikan sesuai dengan porsi kita masing-masing, karena Tuhan mengenal kita. Kadang-kala kita hanya membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa dia lebih pintar, kenapa dia lebih kaya, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang Tuhan inginkan ialah kita menerima sesuatu yang Tuhan beri itu dengan penuh ucapan syukur. Jadi itu poin penting yang ingin saya sampaikan dalam implikasi ini. Nah, jadi saudara sekalian coba pikirkan, talenta apa saja yang sudah Tuhan beri kepada saudara. Entah itu dalam segi fisik seperti apa yang Tuhan beri kepada saudara, intelektual, kepintaran, bagaimana kepintaran saudara, entah itu IQ dan lain sebagainya. Bakat saudara, apa bakat yang saudara miliki, dan bahkan karunia rohani. Coba pikirkan itu dan cobalah mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Bukan bersungut-sungut tapi mensyukuri. Poin yang kedua, implikasi yang kedua, kerjakanlah perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Apa yang dilakukan oleh hamba pertama dan kedua menyenangkan hati tuannya. Mereka mampu menggunakan talenta yang sudah diberikan kepada mereka dengan baik. Dan pada akhirnya Tuhan mereka percayakan perkara yang lebih besar, dan mereka berhak untuk menikmati kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan mereka. Nah, konsep daripada implikasi ini ialah sesuatu yang kecil seiring berjalannya waktu akan menjadi besar dan menghasilkan buah pada buah jika kita setia. Jadi penting di sini mengenai kesetiaan, ada syarat yang harus kadang-kala sering kita lupakan, yakni kesetiaan. Kesetiaan bukan berarti kita lakukan hanya 1-2 kali, tetapi terus-menerus dan secara konsisten kita lakukan. Itu artinya kita setia. Nah, dalam artian ini kadang-kala hal kecil, sepele. Contohnya dalam pelayanan kita hanya melayani istilahnya seperti Aser yang tugasnya hanya memberi salam kepada jemaat yang masuk. Kita anggap itu hal sepele, perkara kecil. Kenapa saya hanya bisa tersenyum kepada orang dan memberikan salam, sedangkan dia bisa main musik, dia bisa khotbah, dan kita akhirnya merasa bahwa yang kita lakukan ini perkara kecil dan tidak penting. Padahal ingat bahwa perkara kecil pada akhirnya jika kita setia, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Dan bukan hanya itu, ujungnya ialah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya mau jemaat Tuhan bertanya dalam diri saudara, apakah saya sudah setia dalam perkara kecil bagi Tuhan? Saudara sudah setia dalam perkara kecil? Entah itu dalam gereja, dalam kehidupan saudara di rumah, berkeluarga, ataupun pekerjaan dan lain sebagainya. Cobalah untuk setia dalam perkara kecil di kehidupan Anda, keluarga Anda, dan pelayanan gereja. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar dan juga menjanjikan kebahagiaan. Bukan hanya menjanjikan perkara yang lebih besar, tapi Tuhan juga menjanjikan kebahagiaan. Implikasi yang ketiga, poin yang ketiga, Tuhan akan mencampakkan orang yang malas dan jahat. Hamba ketiga memiliki konsep berpikir yang salah tentang tuannya. Seperti tadi kita tahu, hamba ketiga, hal ini membawanya kepada sikap malas dan takut. Pada akhirnya dia malas, dia takut, dia tidak berusaha untuk mengolah talenta yang diberi tuannya, tapi dia malah menggali lubang dan menyembunyikannya. Tidak seperti hamba pertama dan hamba yang kedua.
Kita juga melakukan hal yang serupa jika kita hanya bersikap malas dan tidak mempedulikan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita akan diambil dan diberikan kepada orang yang lebih setia. Seperti tadi kita baca, bukan hanya itu, sama halnya seperti hamba ketiga yang dicampakkan, pada akhirnya kita juga bisa dicampakkan oleh Tuhan. Hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jika kita tidak memuliakan nama Tuhan, buat apa lagi kita hidup? Ini logika sederhana yang seharusnya kita dapat mengerti. Jadi kadangkala kita merasa bahwa apa yang Tuhan beri kepada kita itu kecil, tidak hebat, tidak wow. Jadi pada akhirnya kita merasa, ya buat apa saya berlatih, buat apa saya lakukan hal ini, buat apa saya kembangkan karunia ataupun bakat yang saya punya. Toh saya cuma bisa ini, tidak penting. Kadangkala kita berpikiran seperti itu. Ini sama dengan hamba ketiga yang hanya menggali lubang dan menyembunyikan talentanya. Nah, jemaat Tuhan, saudara sekalian, renungkan, apakah hidup yang saudara miliki itu seperti hamba ketiga? Apakah saudara sekalian, jemaat Tuhan dan ya keluarga saudara seperti hamba ketiga yang malas dan takut sehingga berusaha untuk menyembunyikan talenta yang saudara miliki? Jadi saya ingin bahwa saudara sekalian, jemaat Tuhan sekalian, berusaha untuk setia dan mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan tanpa sikap malas dan takut. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan memampukan saudara. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada hari ini, kita belajar mengenai 3 poin, 3 implikasi daripada teks perumpamaan mengenai talenta. Yang pertama, Tuhan sudah memanggil dan mempercayakan sesuatu kepada anak-anaknya. Saudara sekalian sudah dipercayakan sesuatu kepada Tuhan. Jadi syukuri apa yang Tuhan berikan, bukannya bersungut-sungut, syukuri apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, kerjakanlah perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Jadi walaupun kita mengerjakan perkara yang menurut kita itu hal yang kecil, lakukan itu dengan setia. Dan Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar, dan bahkan bukan hanya itu, Tuhan akan menjanjikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita maupun nanti di akhir kehidupan kita. Tuhan akan, yang ketiga, Tuhan akan mencampakkan orang yang malas dan jahat. Jadi kita jangan seperti hamba yang ketiga yang hanya menggali lubang dan menyembunyikan talenta. Alih-alih melakukan itu, justru kita harus mengembangkan talenta yang kita punya, intelektual, karunia yang Tuhan berikan, kehidupan kita kembangkan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti hamba yang pertama dan kedua yang menghasilkan laba dan keuntungan, dan pada akhirnya Tuhan mereka menjadi senang. Jadi saya berharap bahwa kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dan dapat terus melakukannya dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan untuk berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu mengenai talenta, perumpamaan mengenai talenta. Kami belajar banyak hal, ada 3 implikasi, 3 poin yang kami pelajari. Dan ajar hamba-Mu, ajar jemaat Tuhan sekalian, saudara-saudara sekalian untuk dapat melakukan apa yang tadi sudah hamba sampaikan, hamba jelaskan. Kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk menjadi hamba yang setia, seperti hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta dan hamba yang kedua yang diberikan 2 talenta. Bukannya kami menjadi hamba yang jahat, malas dan takut seperti hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta, yang pada akhirnya hanya menggali lubang dan menyembunyikan talenta yang diberikan oleh Tuhannya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya apa yang Tuhan beri kepada kami bukan hanya harta, tapi fisik, intelektual, bakat, karunia rohani, dan apapun yang sekarang ada pada kami, itu kami dapat terima, kami dapat syukuri, tidak bersungut-sungut, dan kami dapat kembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami setia dalam melakukannya, entah itu perkara kecil ataupun perkara yang besar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.